Video ini mengenai harga. Saya pertama di sini ada sering kita memperhatikan di sini koran kontan, koran inilah. Saya melihat suatu kita sering melihat argumentasi daripada mereka, analisis mereka. Kita harus membeli saham ini ada alasan tertentu, disuruh buy. Kemudian ada kadang-kadang ada masa tertentu pada saham tersebut kita disuruh sell. Yang mau saya jelaskan di sini, mereka kadang-kadang melihat suatu saham itu, kita kadang-kadang harus melihat suatu saham itu secara utuh. Ini misalnya saya katakan ini adalah saham A, kemudian di sini adalah saham B. Kemudian saham A dihargai di sini 10.000. Saham B di sini saya dihargai di sini adalah 100 rupiah. Untuk memberi penjelasan di sini, kadang-kadang kalau kita bertanya mengenai dokter, insinyur, mereka mengatakan di sini untuk saham A dan saham B, mereka mengatakan saham B lebih murah daripada saham A. Mereka sering memperhatikan saham itu seperti suatu benda di mana mereka mengatakan mereka seperti membeli sebuah apel yang harganya yang satu ada 10.000, yang satu lagi ada 100 rupiah. Mereka mengatakan di situ apel 100 rupiah dengan kualitas yang sama itu dijual lebih murah. Tetapi saham adalah saham, kita jangan terjebak daripada suatu harga. Kita harus memperhatikan di sini suatu aset secara keseluruhan. Saya tidak merekomendasikan apapun, tetapi saya hanya ingin Anda lebih bijaksana dalam melihat suatu benda, saham. Untuk itu saya analogikan di sini ada ekuitas. Kita lihat aset A dengan B. Kemudian di sini ekuitasnya. Kita memperhatikan di sini adalah saham A, kemudian di sini adalah saham B. Ya, saham A, ini adalah saham B. Mereka menerbitkan di sini dengan modal yang sama, ini adalah 5 miliar. Ini juga sama dengan 5 miliar. Saya anggap di sini pemodalan daripada pemiliknya untuk mendapatkan aset ini tidak mendapatkan hutang dari mana-mana pun. Di sini langsung ekuitasnya aja. Saya anggap di sini perusahaan daripada saham A, kemudian saham B, mempunyai saham A menerbitkan daripada harga perlembarannya di sini ada sampai dengan 500.000 aja. Jadi kalau kita memperhatikan di sini harga per saham daripada perlembarannya ini ada 5 miliar dibagi dengan 500.000. Jadi 5 kali 10 9, 5 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, 10.000. Jadi harga saham daripada A tersebut adalah 10.000. Kemudian kalau kita memperhatikan saham B, kemudian ekuitasnya sama, ini diterbitkan saham sampai dengan 50 juta. Ini 50 juta. Kemudian kalau kita melihat harga per sahamnya, ini sama dengan 5 miliar dibagi dengan 50 juta lembar. 5 kali dengan 10 pangkat 9, 50 kali 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 3. Ini berarti ini adalah 10 pangkat 3, kemudian di sini 10 pangkat 3 habis. Ini ada 100 rupiah. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, sering ini berdasarkan aset mereka di sini semua sahamnya adalah harganya ini harga 10.000, kemudian di sini harganya 100. Kemudian pada suatu hari di sini saham A mengalami suatu masalah atau ada kabar isu yang tidak mengenakan, harga tersebut turun menjadi 5.000. Jadi kita sedang memperhatikan saham tersebut menjadi 5.000. Kita menghitung aset daripada banyaknya saham yang beredar tersebut ada 500.000 dikali dengan 5.000, berarti itu sama dengan 2,5 miliar. Kemudian saham dengan sektor yang sama dijual dengan 100 rupiah.
Berarti ini 50 juta dikali dengan nilai daripada 100 itu adalah 5 miliar. Oke, sekarang kualitas secara aset. Kita memberi saham di sini harga daripada ini saham A kita beri di mana 100 rupiah, kemudian saham B kita beli 5.000 rupiah. Bagi orang awam mengatakan saham dengan 100 rupiah lebih murah itu adalah salah. Tetapi yang paling benar itu adalah saham dengan 5.000 rupiah, karena di sini aset yang telah dijual ini adalah 5.000 dikali dengan 500.000 ada 2,5 miliar. Secara aset ini adalah sama. Oke. Sekarang bagaimanakah menghitung kapitalisasi daripada suatu saham? Oke, caranya biasanya misalnya di sini 10.000, kemudian di sini kita harus memperhatikan saham yang beredar. Saya anggap di sini adalah 5 miliar, ada 5 juta lembar. Kemudian di sini ada 50 juta lembar. Oke, kapitalisasinya adalah harga ini kita kalikan di sini 10.000, berarti ini adalah 5 miliar. 5 10 pangkat 6, berarti ini adalah 50 miliar. Kemudian di sini 50 juta ini adalah 550 juta dikali dengan ini 5 kali 10 pangkat 7, ini adalah 5 miliar. Oke, ini yang membuat kecenderungan daripada suatu kapitalisasi market itu dihitung daripada banyaknya saham yang beredar dikali dengan harga daripada saham tersebut. Oke, saya rasa sampai sini cukup. Sampai jumpa di video berikutnya.